NU sedang memikirkan dunia, bagaimana dunia kembali memiliki titik harmonisasi, bagaimana ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, bahwa manusia ini sebenarnya adalah satu keturunan. Semua manusia ini adalah anak-anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Palestina? Kenapa harus ada peperangan antara Rusia dan Ukraina? Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Yaman hari ini? Kenapa harus saling bunuh-membunuh? Nahdlatul Ulama sedang mencari format terbaik, bagaimana mencari titik harmonisasi dunia. Ini tugasnya Nahdlatul Ulama. Nah, tugasnya PWI dalam negeri sekarang. Kita harus ngurus-ngurusi Palestina dingin, urusi masalah makam palsu masih akeh. Kening Brebes ki akeh kiai-kiai ki rubah nasabe dadi bin Yahya. Ini PWI Brebes harus betul-betul waspada, tengok kanan tengok kiri, sampai ada makam-makam leluhur kita seperti Mbah Mualim, Mbah Angkawijaya, kemudian nasabnya melenceng tidak kepada orang-orang Brebes. Nanti kemuliaan dan kehormatan orang Brebes direbut orang. Jadi nasab iki penting bapak-bapak lan ibu-ibu. Jere wong kenapa sih mikir-mikiri nasabe wong? Lah nasabe wong sing dipikiri ku karena berhubungan karo kemuliaan kita sebagai bangsa Indonesia. Siji ngaku turunan Nabi, ora terbukti turunannya Nabi. Keroro ngaku-ngaku makam-makam leluhur kita sebagai keturunan dheweke, kan muter-muter ngacak-ngacak iki. Wis ana makam palsu siki ana jatman palsu maning. Pengen cuma ana makam palsu siki ana jatman palsu. PBNU sudah bikin kongres, dia mau bikin kongres lagi, itu arane jatman palsu. Lengakune NU masih mau ikut-ikut jatman palsu, ki bakal kewalat saking NU itu. Orang-orang NU yang jatmannya adalah jatman PBNU yang sudah melaksanakan kongres di Donohudan, kemudian nanti ada jatman palsu ingin mengadakan kongres lagi, dia ikut, maka ke NU-annya bubar otomatis. Orang usah dibubar-bubarakan, ku mau sendiri pendeweke bila kakaitan karo NU. Bubar dewekan iku marah. Ping sinonong melotot-melotot ning kakang ki apa jawane? Melotot-melotot mekonon. PWI aman kan? Ya siki aneh kiai anak. Tarekat palsu anak. Tarekat palsu anak, sanad palsu anak, silsilah palsu anak, makam palsu anak, nasab palsu anak, siki jatman palsu anak maning, akeh temen sing palsu, uang palsu anak, rabi palsu anak. Rabi palsu ku rabi ini tuh dibonceng-bonceng. Rabi palsu manjing neraka itu. Ngenggone kaos PWI pisan. Double nerakane gakuma. Ngenggo kaos PWI bonceng-bonceng. Bonceng rangda. Double nerakane iku. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, iki masalahnya iki akeh. Kenapa? Karena kita memiliki pemimpin presiden seperti Pak Prabowo yang mempunyai jangkauan pemahaman geopolitik yang luas, juga geostrategis yang mantap. Coba lihat Pak Prabowo di luar negeri. Beliau berani untuk berpidato begitu tajam di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana pembelaan Bapak Prabowo terhadap Palestina, bagaimana kritikan Bapak Prabowo terhadap negara-negara yang mayoritas muslim,
Kenapa mereka tidak mempunyai persatuan sehingga melemah kekuatan negara-negara Islam di hadapan Israel yang hanya sekabupaten Cirebon? Padahal negara-negara Islam itu banyak. Tapi kenapa menghadapi Israel itu sangat sulit untuk menolong teman-teman saudara-saudara kita di Palestina? Itu dikritik oleh Bapak Prabowo, presiden kita. Bangga kita mempunyai presiden yang berani menyuarakan suara hati kita bangsa Indonesia yang senantiasa bersama Palestina dalam perjuangan memerdekakan Palestina. Nah, ini semangat ini harus kita ambil kesempatan untuk seluruh laskar PWI mempunyai semangat yang sama, yaitu semangat keberanian. Walaupun orang berani itu ada resikonya. Tentu Indonesia hari ini terkenal. Dan ketika Indonesia terkenal, hanya baru beberapa hari Bapak Prabowo ini menjadi presiden, Indonesia terkenal, dibicarakan oleh dunia. Ini ada plus minusnya. Ini ada resikonya juga. Ini ada resiko hubungan internasional. Dan kita harus memperkuat, PWI harus membantu pemerintah untuk memperkuat jaringan nasional agar apabila nanti ada resiko-resiko nasional yang harus kita hadapi sebagai bangsa Indonesia dari keterus-terangan pemimpin kita, maka ini akan menjadi modal kuat untuk bagaimana bangsa dan Indonesia bersama presiden kita satu kata, satu irama untuk menyuarakan Palestina merdeka. Kenapa? Karena kalau kita kemudian jaringan nasional kita abaikan, sementara Bapak Presiden kita di sana dengan tegas membela Palestina, bahkan mengkritik negara-negara di dunia. Kemudian di sininya dimasukkan orang yang mengadu domba antar bangsa Indonesia, maka nanti legitimasi pemimpin kita di dunia akan dipertanyakan. Maka kekuatan PWI ini saya harapkan untuk senada dan seirama dengan geliat semangat Bapak Presiden Prabowo dalam rangka bagaimana menata perdamaian dunia. Sekarang ini di Indonesia sudah selesai. Ini Balawi sebenarnya laskar wis riren. Balawi kus dudu putune Nabi wis nyata iku mah. Balawi bukan cucu Nabi. Iku wis selesai. Kenapa sekarang kita masih untuk terus berjuang? Karena dheweke masih bergerilya. Ning mukibin dulur kita mukibine iku. Jadi mukibine iku kan dulure kita. Dulur kita ini durung sadar, ya berarti tugasnya kita durung selesai. Sejarah-sejarah masih banyak yang harus diluruskan. Makam-makam palsu masih banyak yang harus untuk dibereskan. Usaha-usaha mengadu domba masih ada antara kita dan orang tua kita. Lah orang tua kita Nahdlatul Ulama arep diadu karo anake. Sedangkan kita mempunyai prinsip fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong bayorul ini wong tua itu. Wala taqul lahuma uffin. Ngomong ngegebuk mah. Ciri ahli usul fikih iku arane mimbabil kias, kias aulawi. Disebut juga fahwal khitab. Ciri ahli balaghah iku arane majaz mursal, mimbabi itlaqil khas wa iradatil am. Utliqa at-ta'fif wa urida bihi al-idha. Jadi walaupun sing diomong iku cuma takfif, tetapi maksudnya mah idza.
Jadi ketika ning kono maksudnya adalah ida, maka ngegebuk gemanjing. Makane komo pisan ngegebuk ngomong ahga orauli. Iku disebut majazan mursalan min itlaqil khas wa iradatil am. Jere ahli balaghah, jere ahli usul fikih iku arane qiyas aulawi. Jere ahli mantek iku arane dilalah. Dilalah muwafaqah. Muwafaqah fahwal khitab. Sing lebih hebat daripada mantuk. Lah, iku kita diajari makonon. Sekarang ada upaya musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk membenturkan NU dengan PWILS. Ini anak-anak kesatria PWILS jangan sampai terpancing. Siap? 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 Karena kalau terpancing mereka tepuk tangan. Karena lamun wis laka PWI maning, ya gampang ngeledek maning kono. Kiai-kiai kita kena selawatan memai 500 juta, kena kiai kita mah mai 50.000 uga ngerasane larange luwi. Kon hadarat, kadang-kadang nyembelih ayam dingin awan iku. Nyembelih ayam, hadarat, maca syekh, amplop 50.000 larang beli sugih kiai kuci. Tapi kena selawatan sing buana manfaat tembuh ora selawatan model mekonon. 500 juta Pemda menyiapkan. Iki kudu diteliti sing endi duite iku. Sing endi duite apa gunanya? Iki PWI kudune mekonon. Gayane sing hebat, carane cerdas. Apabila kedeleng bupati ku ngedukung Balawi, ya kita jadi oposisi lamun partai mah. Kita awasi semuanya. Kenapa? Karena kita pejuang daripada kiai-kiai kampung. Kiai kampung diperhatikan ora. Pesantren diperhatikan ora. Majelis taklim diperhatikan ora. Jadi korupsi duitnya korupsi laporaken nang PWI. Nah, lamun sing karo PWI ini bagus ya dibantu. Pembangunannya dibantu bupati niku. Bagaimana dia ke masyarakat dibantu nang PWI. Tetapi lamun sing ngoro gelem kerjasama ya aja marah-marah, kita jadi pengawas. Dheweke lagi ngebangun di dalan, dideleng sesuai ora. Bangunanane karo sekudune. Apabila terjadi korupsi, laporkan. Akur? Siap? Aja kelawan cara-cara yang nanti akan dianggap kita mempunyai cara yang sama dengan mereka. Kita ini adalah perkumpulan para ulama, para kiai. Tidak boleh kita memperlihatkan gaya-gaya seperti mereka, memperlihatkan kekuatan. Orang kuat itu tidak perlu memperlihatkan kekuatan. Orang berani tidak perlu menunjukkan keberanian. Orang punya duit nggak perlu pamer-pamer. Biasanya sing pamer-pamer mah emang wong orde duit sebenarnya mah. Ning dinding ngegawa-gawa mobil ligane mobil uli nyilih. Pakaiannya lebih rapi. Kadang-kadang wong duwe duit ngenggone sendal jepit. Kita sing orde duit gagah ngenggone celana lepis. Sendal sing larang, padahal orang duwe duit. Nah, kita PWI sudah besar. Orang tahu kebesaran kita walaupun kita tidak menunjukkan kebesaran. Orang sudah tahu PWI kuat tanpa kita tunjukkan PWI kuat. Orang sudah tahu PWI sekarang kuat. Kemudian bagaimana kita kekuatan ini dengan sebenar-benarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan negara kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan.
Nanti ceramah yang lebih khusus akan dibawakan oleh Ketua Umum kita Dr. K. Haji Muhammad Abbas Bili Yahsi. Demikian, wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pesan-pesan dan ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kepada semua warga Indonesia, yang mana juga tadi diulas tentang keberanian dari Bapak Prabowo Subianto yang tegas dalam masalah Palestina. Bukan hanya keluar-keluar di Indonesia, namun Bapak Prabowo Subianto lantang memberikan ketegasan bahwa Indonesia bersama Palestina di depan para presiden-presiden di seluruh dunia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.